Mas Asmi, suara Zahra nyaring memecah kemesraan di antara keduanya. Sebal dan gemas, keduanya mewakili perasaan Zahra pada suaminya. Tawa Asmi menggema mendapati muka istrinya yang langsung menekuk. Bibirnya langsung maju beberapa senti. Zahra, yang merasa dipermainkan Asmi, melempari Asmi dengan bantal sekenanya. Asmi melompat dari kasur, seolah lupa umur. Keduanya saling memeluk, saling bercengkrama, menghitung detak jantung yang kian tak teratur. Gimana Ning? Dia sesenggak permintaan Mas. Mulai. Hahaha. Nggak sayang. Mas bercanda. Tapi kalau kamu mau ya Mas tambah senang. Udah ah. Mau mandi aja. Bahaya lama-lama dekat Mas. Zahra bangkit dan segera menuju kamar mandi. Asmi hanya melempar senyum memandangi punggung istrinya. Entah mengapa damai begitu menyeruak di dadanya melihat wanitanya telah menerimanya sepenuhnya. 10 menit kemudian Zahra selesai mandi. Ia berniat salat duha sebelum waktunya habis. Ketika keluar kamar mandi, barulah ia sadar jika suaminya telah tertidur. Zahra pun hanya mengulas senyum dan menutupi tubuh suaminya dengan selimut. Gegas ia kembali mengambil wudhu dan melaksanakan salat duha 4 rakaat, dilanjut membaca surat Yasin dan Waqiah, sebagai rasa syukur akan rumah baru yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya Rabbi, berikanlah kami kebahagiaan dan keberkahan di rumah ini. Ya Rabbi, berikanlah kemudahan bagi suami hamba dalam mencari rizki. Ya Rabbi, muliakanlah suami hamba yang bersusah payah mencukupi kebutuhan hamba. Ampunilah dosa kami, dan dosa orang tua kami. Sudah pukul 2 siang saat itu. Zahra baru saja bangun menemani Asmi yang sedari tadi masih enggan membuka mata. Teringat suaminya yang belum salat duhur. Zahra gegas membangunkannya. Mas, tak ada sahutan. Zahra merabai tubuh suaminya yang menghangat. Kok demam ya, Mas? Zahra menggoyangkan bahu suaminya perlahan. Sholat duhur ya, nanti bubuk lagi. Jam 2 Mas. Asmi membuka paksa matanya mendengar kata jam 2 siang. Matanya terasa berpendar, pandangannya sulit fokus. Mandi besar dulu ya Mas. Zahra menggenggam tangan Asmi dan membantunya bangkit dari kasur. Jelas suhu Asmi menghangat. Asmi berjalan sempoyongan menuju kamar mandi. Tak kurang dari 5 menit Asmi sudah menyelesaikan mandinya. Zahra sudah menyiapkan baju dan sarung di sana. Gegas ia salat duhur sebelum waktunya makin habis. Mas, teh hangatnya diminum. Zahra menyajikan teh hangat, hanya itu yang ia dapatkan di dapur. Makasih Nduk, Mas sakit, aku nggak apa-apa kok. Asmi mencoba mengelak, padahal jelas badannya terasa aneh. Perutnya kembung, mungkin efek sakit mak pagi tadi dilanjut dia tidur tanpa kaus sesiang ini. Untunglah Zahra masih menyelimutinya. Beneran, badan Mas hangat loh. Nggak apa-apa kok, sayang berangkat belanja yuk. Kamu juga belum makan siang kan? Asmi menawari. Mungkin perutnya kembung karena telat makan juga. Salahnya sendiri karena tadi Zahra sudah menolak memberi jatah. Dia yang semena-mena memaksa. Ada bersih rasa bersalah di sana. Boleh. Tapi Mas beneran nggak apa-apa. Oke. Aku ganti baju dulu Mas.
Tapi nanti kita belanjanya cepat ya. Pada maghrib kita tahlilan di Kiai Somad. Oke Mas. Asmi tersenyum. Ia mencoba menetralisir rasa sakitnya dengan meminum obat mak yang diberikan Zahra, berharap perutnya segera mau diajak bekerja sama. Waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 sore saat mereka sampai di rumah kembali. Seperangkat TV dikeluarkan Asmi dari boxnya. TV 32 inch dengan frame warna putih itu dipasangnya di atas rak putih di ruang tengahnya yang hanya beralas karpet warna abu-abu. Asmi sendiri sepakat dengan Zahra tidak membeli sofa maupun perabot berat lain agar rumah mereka mudah dibersihkan. Selebihnya itu hanya alasan Zahra agar Asmi tidak mengeluarkan uang lebih banyak. Meja kecil kayu berukuran 50 kali 100 cm diletakkan Asmi di sana, sebagai meja multifungsi. Meja itu akan berfungsi sebagai meja makan sederhana sekaligus meja ruang tengah. Di tengah meja diletakkannya vas kecil berisi kaktus segenggaman tangan. Sekarang ruangan TV itu nampak seperti ruang makan orang Jepang dengan segala kesederhanaannya. Zahra sendiri sibuk menata panci dan penggorengan barunya. Gegas ia mencucinya dan mengeluarkan bahan makanan yang tadi ia beli. Segera ia memasak nasi dengan rice cooker kecil yang baru juga dibelinya. Menu tumis daging cincang dan tumis brokoli menjadi pilihannya. Asmi sendiri masih sibuk menginstalasi TV yang baru ia beli. Keduanya nampak sibuk dengan peran barunya sebagai suami istri. Momen pindahan ini melelahkan sekaligus menyenangkan bagi keduanya. Jam 5 tepat semua makanan sudah jadi. Begitupun Asmi yang menyelesaikan instalasi TV-nya. Suara sendawa keras memecah fokus keduanya. Mas Asmi, perutnya begal lagi ya? Maaf Ning kelepasan. Bukan gitunya Mas. Cuma takut Mas kenapa-kenapa. Aku nggak apa-apa. Makan dulu ya. Iya mau. Asmi menolak ajakan Zahra makan di luar tadi saat di mall. Alasannya ia ingin makan masakan Zahra saja. Entah mengapa sekarang ia mulai bergantung pada istrinya. Bahkan untuk urusan makan, jika tidak disiapkan Zahra ia tidak akan makan. Baru saja Zahra menata nasi dan daging di piring, suara mual Asmi terdengar keras. Tangannya membekap mulut dan berlari menuju kamar mandi. Suara muntahan keras terdengar di sana. Wajah kuyu itu keluar kamar mandi dalam keadaan basah. Mas, aku teleponkan dokter ya. Enggak usah. Makan dulu ya. Nanti ya Ning. Perutku rasanya kayak diaduk. Kalau gitu aku kerokin saja ya. Kamu capek Ning. Kali ini nurut aku Mas. Nanti izin gak usah datang dulu saja ke rumah Kiai Somad. Nanti aku izinin ke Bude Karimah sama Aulia. Zahra mengomel tak berhenti sambil menyodorkan segelas air hangat kepada Asmi. Asmi hanya bisa pasrah menurut, termasuk Zahra yang memintanya berbaring dan melepas kaosnya. Membiarkan istrinya membuat tanda merah kerokan di sekujur punggung Asmi. Merah semua Mas. Tahu gitu tadi dikerokin di rumah Umik kan sekarang sudah sembuh, gerutu Zahra. Abis ini sembuh kok sayang. Wajah Zahra tetap mencebik. Jelas ia khawatir. Jelas ia ingat saat Asmi kala waktu malam pertama mereka sebagai pengantin. Asmi tidur di lantai dan demam semalaman. Ia tak mau mengulangi kejadian sakitnya Asmi lagi. Beneran? Udah sembuh kok ini. Asmi membenarkan kaosnya. Tunggu sini aja Mas. Nggak usah kemana-mana. Asmi mengulas senyum. Sejak kapan wanitanya menjadi posesif dan protektif begini? Bolehkah ia jatuh cinta sekali lagi pada istrinya ini? Aku suap ya. Zahra membawa sepiring nasi dan daging cincang. Tangan kirinya membawa wet kunyit yang dibuatnya baru saja. Aku bisa makan sendiri. Enggak. Aku suap aja, bismillah. Zahra menyuapkan sesendok nasi hangat pada mulut Asmi. Mata Asmi berbinar terang, senyumnya melengkung di sana. Lagi,
Zahra menyuapi kembali Asmi. Tak terasa sepiring tandas tak bersisa. Pinter. Abis minum ya mas. Zahra menyerahkan wedang kunyit itu pada Asmi. Makasih ya Ning Ayu. Langsung enakan aku. Iya mas, obatnya diminum ya. Asmi menurut. Matanya tak henti berbinar. Kali ini ia benar-benar merasa jatuh cinta lagi dengan istrinya. Perlakuan Zahra benar-benar membuat ia merasa dicintai. Ning Ayu, mau kemana? Zahra memandangi tangannya yang digamit Asmi saat ia akan pergi. Beresin piring mas, sini aja, beresinnya nanti. Kenapa lagi? Mas butuh apa? Udah nggak butuh apa-apa lagi aku, Ning. Sini, Asmi mendudukkan Zahra di pangkuannya. Zahra menatap Asmi bingung. Tatapan suaminya begitu sendu. Ning, makasih ya, sudah mau sayang sama mas. Wajah itu berubah malu. Memerah sayu. Enggak ah, aku biasa aja, mas aja yang sayang sama aku. Gitu ya? Emang gitu kan? Terus kamu sayangnya sama siapa? Rahasia? Zahra terkekeh pelan. Ya udah, aku tebak ya. Laki-laki yang kamu suka itu pasti ganteng terus baik hati. Enggak, siapa bilang? Zahra tersenyum nakal. Ya udah, aku tebak lagi. Keduanya saling menatap. Laki-laki yang kamu suka itu cuma laki-laki biasa, yang maksa istrinya jatuh cinta sama dia, yang cuma bisa kasih rumah kecil buat istrinya, terus suka masuk angin. Nakal, Zahra mencubit paha Asmi. Matanya berkaca-kaca mendengar ucapan Asmi. Jelas Asmi tak seperti itu. Bener ya? Asmi terkekeh pelan. Asmi menghapus air mata Zahra yang ada di pelupuk matanya. Enggak, laki-laki yang tak sayang itu laki-laki yang sayang banget sama aku. Dia tanggung jawab banget. Selalu memperlakukan aku kayak ratunya meski aku banyak salahnya. Tapi ya, memang gampang masuk angin. Zahra terkekeh pelan. Asmi mengerjap mendengar sanjungan dari Zahra. Tangannya menyibakkan rambut kecil yang menghalangi pipinya. Ning Ayu. Zahra masih menunduk. Beruntung pria yang kamu sayangi itu. Aku cemburu. Asmi pura-pura mencebik. Salah sendiri tanya-tanya. Gitu ya? Asmi mengulas senyum. Ning Ayu. Ya, kamu belajar gombal dari mana sih? Bersambung. Sampai jumpa di video selanjutnya.